Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Jadi kan beberapa hari yang lalu, mungkin sudah seminggu lebih mungkin ya, channel Saiful Zaman dan juga channel saya pribadi mengupload sebuah video berkenaan dengan murtadnya Ibu Sukmawati. Nah, di channel Saiful Zaman sendiri tidak terdengar komentar-komentar negatif tentang apa yang kita sampaikan di dalam video tersebut. Akan tetapi karena di channel saya pribadi itu di re-upload dan yang nontonnya juga tidak sebanyak di channel Saiful Zaman, akhirnya banyak komentar-komentar negatif yang bisa saya lihat. Dan komentar negatif yang muncul rata-rata itu berasal dari kalangan rakyat jelata yang beragama Hindu, dan mereka semua mempertanyakan hal yang sama tentang sikap intoleransi yang ditunjukkan oleh saya di video tersebut dan channel Saiful Zaman pada umumnya. Nah, ini saya harus tegaskan satu hal ya. Kalau masalah toleransi ini dalam Islam, Islam ini bukan agama yang toleran. Tapi untuk apa? Untuk umatnya sendiri. Buktinya apa? Buktinya saat seseorang menjadi seorang ulama, saat seseorang menyatakan dirinya sebagai seorang ustadz, sudah dipandang oleh banyak orang, ahli neraka mah ahli neraka weh. Apapun profesinya, apapun jabatannya, nggak ada toleransi selama dia sudah beragama Islam. Semakin mengerucut ini semakin intoleran. Jadi saat diri kita sendiri sebagai seorang pribadi menilai ibadah kita masing-masing, itu toleransinya harus benar-benar ditekan. Saat kita ingin memperbaiki misalkan soal ke masjid kita, disitulah kita harus bersikap intoleran terhadap diri kita. Nah, begitu berhadapan sama orang lain, toleransinya ditambah. Saat ada teman kita yang masih belajar di berkerudung, ya kita hargai. Tidak kita langsung bersikap keras kepada mereka. Nah, untuk yang non-muslim lebih toleran lagi. Toleransi terhadap non-muslim lebih condong kepada sikap tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan. Itu udah bukan urusan aja. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Gitu kata Al-Quran kan. Kalau misalkan yang non-muslim ini mendapatkan bencana ataupun kesulitan, maka umat Islam akan memperlakukan mereka sebagai seorang manusia, membantu gitu. Tapi umat Islam tidak akan membantu dia, tidak akan menolong dia, tidak akan mengomentari dia soal bagaimana dia menjalankan agamanya. Jadi, perkara Ibu Sukmawati murtad, kami tidak peduli. Perkara Ibu Sukmawati nantinya begitu beragama Hindu menjalankan agamanya atau tidak, kami sebagai umat Islam tidak peduli. Tapi, saat Ibu Sukmawati mengatakan bahwa Presiden Soekarno mengajarkan anak-anaknya untuk tidak menjadi muslim yang kafah, ya ini sudah mencoreng juga nilai-nilai syariat yang ada di dalam agama Islam. Ditambah lagi track record beliau yang saat dia beragama Islam ngakunya gitu ya, pada kenyataannya dia menghina agamanya sendiri. Ya ini yang kami tidak sukai. Bukan masalah dia murtadnya. Masalah dia murtadnya mah itu bukan urusan kami. Dah itu mah silahkan aja. Jadi kepada saudara-saudaraku non-muslim, terutama yang beragama Hindu, tolong. Perkara murtadnya Ibu Sukmawati bukan karena kami intoleran, tapi karena sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Sukmawati terhadap agama yang kami miliki selama ini. Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen, menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun sayangnya, dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Mara bahaya dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau, maka channel Saiful Zaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik sekelas distro untuk kita dedikasikan mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia. Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita
untuk melakukan proses berhijrah. Dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah. Dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan 2 buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25.000 saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100.000, dan di titik itu pula kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.